Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kembali lagi bersama saya Bu Anissa. Di sini pada pertemuan minggu lalu kita sudah berjumpa walaupun dengan jarak jauh. Minggu ini kita berjumpa lagi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, kemudian bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh seperti biasanya. Tak lupa, Bu Anissa mau mengingatkan. Siapa tuh? Airlia Isya, Jatenten bae ya. Mau mengingatkan, yang tadi pagi tidak sholat subuh. Ayo, silahkan kalian lambaikan tangan yang tidak sholat subuh. Bu Anissa tidak bosan mengingatkan kalian. Ayo silahkan, yang tidak sholat subuh lambaikan tangannya. Silahkan, yang tidak sholat subuh tadi pagi untuk melambaikan tangannya. Apa Mbak? Yang belum ada videonya, silahkan dinyalakan videonya. Jimmy Mailan, kemudian Cafe, Gading, silahkan dinyalakan videonya. Junior. Dan kok orang bertambah ikut 128 ya. Ya. Ya sudah, lambaikan tangan yang tadi pagi tidak sholat subuh kecuali yang berhalangan. Ada? Ayo silahkan kejujurannya lambaikan tangan, jangan malu-malu. Atau ada yang belum mandi tadi? Ya, Hasna, udah mandi apa belum? Ya, untuk memulai, silahkan kalian buka buku paketnya halaman 10. Buku paketnya silahkan dibuka halaman 10. Udah, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan kita berdoa bersama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ya sudah ya. Sudah dibuka ketemu semuanya halaman 10. Kita melanjutkan materi yang kemarin tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang iman kepada kitab Taurat dan juga kitab Zabur. Untuk mengulas pertemuan minggu lalu, Bu Anissa mau tanya, kitab Zabur itu diturunkan pada abad keberapa? Coba Bu Anissa ingin bertanya kepada Queen. Kitab Zabur diturunkan iki 8G. Iki. Gini, Mbak. Iki. Ya. Coba Queen, kitab Zabur diturunkan kepada nabi siapa dan abad keberapa? Nabi diturunkan oleh Nabi Daud dan diturunkan pada abad ke-10. Pada abad ke-10 menggunakan bahasa Kipti ya. Ya, terima kasih. Benar ya. Jadi kitab
Zabur diturunkan kepada Nabi Daud pada abad ke-10 sebelum Masehi, kemudian menggunakan bahasa Kipti. Di situ ada ajaran-ajaran yang mana ajarannya itu sama dengan ajaran kitab Taurat, tetapi ditambahi dengan adanya puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bu Anissa mau tanya lagi kepada Rasya Aditya, kelas 8A. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa dan pada abad keberapa? Iya. Kitab Taurat. Nabi Isa abad ke Kitab Taurat Nabi siapa? lupa, Miss. Ya, ada yang lain coba karena Rasya belum bisa menjawab, silahkan yang bisa untuk lambaikan tangan segera. Yaitu Diah Aprilia. Iki Mbak ngisor Mbak. Ya Diah Aprilia. Kepada Nabi siapa? Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa pada abad keberapa? Suaranya belum masuk, dia silahkan dinyalakan volumenya. Diturunkan kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi. Ya, jadi benar ya. Nah, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi. Jadi urutannya yang pertama adalah kitab Taurat, kemudian selisih 2 abad diturunkannya lagi kitab Zabur. Karena apa? Karena kebanyakan manusia sudah pada lalai. Kemudian kita akan membahas kitab selanjutnya yaitu kitab Injil. Kitab yang ketiga adalah kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada awal abad 1 Masehi. Kalau tadi Taurat dan Zabur sebelum Masehi, sedangkan Injil pada abad 1 Masehi untuk kaum Nasrani dan menggunakan bahasa Suryani. Next, Mbak. Adapun dalil di dalam Al-Quran tentang kitab Injil ada dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 36 yang berbunyi wa atainahul injila fi hudaw wa nuraw wa musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa hudaw wa mau'idatan lil muttaqin. Artinya, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat dan menjadi petunjuk serta pengajar untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi di dalam kitab Injil itu juga diterangkan tentang hukum-hukum syara atau hukum-hukum agama dan juga di dalamnya menceritakan tentang kebenaran kitab-kitab sebelumnya yaitu kitab Taurat. Coba dibaca Panji Bagas. Dibaca Quran Surat Al-Ma'idah ayat 36. Kelihatan apa enggak? Kelihatan? Ya. Ayo coba. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atainahu al-injili fihi hudaw wa nuraw wa musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa hudaw wa mau'izatun lil muttaqin. Ya, terima kasih Panji Bagas. Jadi di dalam Quran Surat Al-Ma'idah itu ya intinya tentang adanya kitab Injil, kemudian di dalamnya itu ada juga tentang hukum-hukum atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga membenarkan kitab-kitab sebelumnya.
dan kepada orang-orang yang yang bertakwa, itu termasuk orang-orang yang menuruti ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Next, Mbak. Selanjutnya, isi pokok kitab Injil. Yang pertama, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad. Jadi di dalamnya sudah diceritakan akan adanya Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad atau penutup dari nabi-nabi. Yang kedua, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selang antara kitab Zabur dan kitab Injil itu kan lama. Kemudian banyak sekali manusia yang lalai. Kemudian dengan adanya kitab Injil yang diturunkan melalui malaikat kepada Nabi Isa, itu supaya orang-orang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada waktu itu Nabi Isa sendiri memiliki 12 sahabat yang bernama Al-Hawariyun, di mana salah satu sahabatnya itu berkhianat kepada Nabi Isa. Kemudian yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi, kalau kitab-kitab sebelumnya, hukum-hukumnya itu sesuai atau pada kondisi saat itu saja, tidak menyeluruh, tidak dari zaman lampau, sekarang, maupun yang akan datang. Jadi kitab Taurat yang pada waktu masanya kitab Injil sudah tidak ada, maka dihapus isinya. Kemarin, isi dari kitab Taurat itu ada 10 ya. Ada yang masih ingat, sebutkan 3 saja. Coba sebutkan aura prima. Sambil mengulas kemarin. Ya, coba aura prima, sebutkan isi dari kitab Taurat 3 saja. Padahal ada 10, kamu menyebutkan 3 saja. 1. Kewajiban meyakini keesaan Allah. 2. Ya. Larangan menyembah berhala. 3. Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Ya, betul ya. Itu merupakan beberapa contoh atau beberapa pokok dari kitab Taurat. Selanjutnya, next. Selanjutnya, setelah kitab Injil, Allah menurunkan kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Kitab Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna dan perangkum kitab-kitab terdahulu. Kitab-kitab terdahulu berarti tadi 3. Ada Taurat, ada Zabur, kemudian ada Injil. Dan juga kitab Al-Quran digunakan sebagai pedoman hidup umat manusia. Karena di dalam Al-Quran itu sudah ada semuanya. Dari zaman terdahulu, contohnya tentang penciptaan alam semesta di dalam Al-Quran sudah ada. Kemudian contohnya lagi, tentang jual beli sudah ada. Kemudian tentang seorang Yahudi yang memiliki akal pikiran lebih cerdas, itu juga sudah diterangkan. Adapun dalil dalam kitab ini terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 3. Next, Mbak Catur. Itu di dalam buku kalian sudah ada. Silahkan kalian baca ya. Yang artinya, dia menurunkan kitab Al-Quran. Dia itu yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Di situ sudah jelas, sangat jelas bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad yang mengandung kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran dalam kehidupan. Tidak hanya kehidupan di dunia, melainkan kehidupan di akhirat juga sudah diterangkan. Contohnya, orang yang beramal baik, orang yang soleh, itu akan mendapatkan balasan berupa surga.
di Al-Quran itu sudah diterangkan. Kemudian orang yang ingkar kepada Allah itu akan mendapatkan balasan berupa api neraka. Nah, di Al-Quran juga sudah diterangkan gimana kehidupan di neraka itu sudah diterangkan. Ibaratnya, satu hari di dunia, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kita bayangkan saja, kita tidak bisa umur orang di dunia, ibaratnya kalau sekarang pol-polnya itu 100 tahun. Itu belum apa-apanya di akhirat. Itu di Al-Quran sudah dijelaskan secara rinci. Kalau kalian membaca Al-Quran, silahkan kalian untuk membaca artinya. Maka nanti kalian akan meresapi. Kemudian kalian akan mengetahui keindahan-keindahan di dalamnya. Next, Mbak. Selanjutnya, di dalam Al-Quran sendiri ada 5 pokok ajarannya. Yang pertama, coba dibaca. Safeda, kelas 8C. Yang pertama, yang akidah. Maaf, nggak jelas, nggak ada sinyal soalnya. Tidak jelas. Ya, coba dibaca Haikal. Ajaran pokok Al-Quran. 1. Akidah keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesankan Allah SWT dan meyakinkan malaikat-malaikat Allah. 2. Akhlak budi pengerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. 3. Ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti salat, zakat, dan ibadah yang lain. 4. Muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. 5. Tarik atau sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Ya, tadi sudah dibaca ya. Akidah atau keyakinan, yaitu ajaran untuk mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin betul bahwa Allah itu ada. Kita yakin walaupun kita tidak bisa melihatnya, kita tidak tahu di mana tempatnya, tetapi kita yakin bahwa Allah itu ada. Contohnya, kalau misalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya Dina Mila itu sedang bepergian dengan teman-temannya. Kemudian Dina Mila ditanya, apakah ibu kamu ada di rumah? Dina Mila menjawab, ada. Padahal Dina Mila itu belum tahu ada apa tidak. Bisa tahu ibunya lagi pergi atau gimana, tapi dia yakin bahwa ibunya itu ada. Nah, sama halnya kita mempercayai adanya Allah, walaupun kita tidak melihatnya, kita tidak tahu di mana tempatnya, kita tidak tahu bagaimana wujudnya, tetapi kita percaya bahwa Allah itu ada. Dan segala perbuatan kita, pasti Allah itu mengetahuinya tanpa terkecuali. Walaupun misalkan Vista lagi zoom-zooman tetapi dirinya itu mong raine tok, wajah tok sing ketonang zoom-zooman. Padahal asline lagi dolanan tangane usil bae. Nah, itu walaupun yang lainnya tidak mengerti, tapi Allah tetap mengetahuinya. Kemudian tentang akidah, kita juga percaya adanya malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mempercayai walaupun kita tidak melihatnya. Kita mempercayai adanya malaikat. Contohnya kita percaya bahwa amal perbuatan kita pasti akan dicatat sekecil apapun itu, walaupun sekecil biji sawi.
kebaikan maupun keburukannya akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Kita juga percaya bahwa kematian akan selalu dengan kita, akan selalu bersamai kita. Itu kita termasuk orang yang berakidah atau beriman kepada malaikat. Kemudian yang ketiga yaitu kitab yang kita bahas sekarang ini. Kita percaya adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adanya Al-Quran. Kemudian kitab-kitab terdahulu kita juga harus percaya bahwa itu ada. Kita tidak boleh membandingkan kitab A, kitab B, dan kitab C, itu tidak boleh dibanding-bandingkan. Kemudian yang keempat, iman kepada Rasul. Nah, kita juga harus meyakini adanya Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Kemudian yang terakhir, iman kepada hari akhir dan takdir. Kita percaya akan adanya hari akhir. Jangan malah kita itu takut. Kalau hari akhir takut lah nyong kepriwe, padahal amalnya belum baik, masih suka berbohong kepada kedua orang tua, masih suka berbohong kepada temannya, kepada gurunya. Nah, oleh karena itu kita memperbaiki diri mulai dari sekarang. Kemudian tentang akidah, keyakinan, kita juga mempelajari hal-hal yang bersifat gaib. Hal-hal yang bersifat gaib di sini tidak hanya setan, tetapi malaikat itu juga bersifat gaib. Karena tidak bisa dilihat oleh mata kepala manusia. Kemudian yang kedua yaitu ibadah. Ajaran untuk melaksanakan cara-cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ibadah berarti contohnya perintah untuk melakukan sholat. Nah, kalau misalkan kita sudah sholat, berarti kita sudah melakukan pokok ajaran Al-Quran. Karena termasuk di dalam apa? Di dalam ibadah. Di dalam ibadah sendiri tidak hanya sholat, melainkan ada tata cara bersuci. Nah, bersuci sendiri itu harus kita lakukan dengan baik. Misalkan kalian baru saja menyirami tanaman. Tanaman itu kalian itu kecipretan tanah yang di dalamnya ada kotoran hewannya. Maka otomatis kalian itu harus mengganti pakaian kalian. Karena apa? Pakaiannya itu sudah terkena najis. Itu di dalam Al-Quran juga ada tata cara bersuci, tata cara untuk melakukan sholat. Kemudian ada juga untuk puasa. Nah, itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, akhlakul karimah, yaitu ajaran untuk berperilaku atau berbuat baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Yaitu memiliki akhlak yang baik. Kalau memiliki akhlak yang baik, kira-kira teman-temannya pasti akan merasa senang. Orang yang berada di sekitarnya juga pasti akan merasa senang. Tidak akan dikucilkan oleh teman-temannya. Next, Pak Catur. Yang keempat yaitu tarikh. Tarikh atau sejarah. Cerita tentang sejarah umat terdahulu agar dapat diambil bagi umat sekarang. Atau kita bisa mengambil hal-hal yang bisa kita contoh. Contohnya tentang tarikh, yaitu misalkan tentang ceritanya Fir'aun dan Nabi Musa. Itu di dalam Al-Quran sudah diterangkan bahwasanya Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan, kemudian dia mendapatkan balasan berupa tenggelamnya di Laut Merah. Kemudian tarikh lagi, ada tentang kisah Ashabul Kahfi. Kemudian ada tentang kisahnya Nabi Isa, tentang sahabat-sahabatnya yang berkhianat kepada Nabi Isa. Kemudian dia mendapatkan balasan apa? Nah, itu dia yang berkhianat
itu yang disalib oleh orang-orang Yahudi. Karena dia itu mengadu antara Nabi Isa dan juga kerajaan Romawi atau bangsa Yahudi. Yang kelima, muamalah atau ajaran untuk mengadakan hubungan sesama manusia, baik dalam keluarga, tetangga, dan masyarakat. Ya, jadi intinya itu hubungan sesama manusia. Hubungan sesama manusia, contohnya kita bisa contohkan yaitu jual beli, apalagi zaman sekarang, di mana banyak status orang-orang yang isinya jualan. Itu termasuk salah satu contoh muamalah. Next. Dalil tentang kemurnian Al-Quran ya selanjutnya terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 37. Coba silahkan dibaca. Benkon maca. Coba silahkan dibaca Bahaudi Yusuf. Iya, Bahaudi Yusuf. Silahkan dibaca Bahaudi Yusuf, Quran surat Yunus ayat 37. Oh iya. Macet. Oh ya. Coba dibaca Rizka, kelas 8A. Rizka Rahmania. Quran surat Yunus ayat 37. Hah? Apa? Pada hilang? Oh ya, Rana. Ya sudah. Orang bisa ya? Coba dibaca Fikih Jihan. Ya. Tapi pada orang. Sudah bisa dibaca Fikih Jihan? Gak jelas, Bu. Gak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya diteruskan ya. Wama Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana hadzal Qur'anu ayyuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Artinya, tidaklah mungkin Al-Qur'an ini dibuat oleh selain Allah, akan tetapi Al-Qur'an membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya dari Tuhan semesta alam. Ya, di situ menjelaskan tentang Al-Qur'an, kemurniannya Al-Qur'an. Tidak mungkin Al-Qur'an itu dibuat oleh manusia. Karena apa? Tata bahasanya itu sangat indah. Kalau misalkan ada yang berpikiran, Al-Quran itu dibuat oleh Nabi Muhammad, itu tidak mungkin. Karena apa? Nabi Muhammad pada awal diturunkannya Al-Quran, Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca, mana mungkin bisa menulis. Jadi Al-Quran itu disusun dengan sangat rapi. Di situ sudah terdapat segala macam permasalahan, segala macam kehidupan itu sudah ada di dalamnya. Kalau orang yang mau membaca Al-Quran itu akan mendapatkan pahala. Jangankan membaca, mendengarkannya pun juga akan mendapatkan pahala. Dewa Fitrah orosah garuk-garuk baik. Coya Abimanyu. Ngapa sih, Mbak? Rambutnya ya, diperhatikan. Orosah pelerak-pelerok baik, Coya.
Coba ya, silahkan seragamnya dilihatkan. Kamu berdiri. Ya, bagus. Ganteng kalau kayak gitu. Hah? Apa? Oh. Ya, walaupun kita tatap muka jarak jauh, tetapi tetap diperhatikan sopan santunnya. Paham ya? Coya ya. Tidak hanya coya, tapi semuanya. Untuk semuanya, entah itu dengan siapapun, kalian tetap diperhatikan sopan santun. Nah, mengenai sopan santun di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan. Al-Quran juga telah membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian hukum-hukumnya itu sudah jelas ditetapkan. Jadi tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak mungkin Al-Quran itu nyeleweng, itu tidak mungkin. Dan selalu terjaga kemurniannya. Dengan cara apa? Ada yang dengan cara orang yang menghafal Al-Quran. Kemudian dengan cara apa lagi? Ada yang dengan cara dituliskan. Pada zaman dulu, Al-Quran itu tidak dibukukan seperti zaman sekarang, tetapi ditulis ada yang di kulit hewan. Nah, itu semua tujuannya adalah untuk menjaga kemurniannya. Dan di dalamnya itu tidak bisa untuk diubah. Selanjutnya, Mbak. Nah, penjelasan Quran Surat Yunus ayat 37. Coba dibaca Nurbaita. Iya, Nurbaiti ya, maaf. Silakan dibaca penjelasan Quran Surat Yunus ayat 37. Kelihatan jelas, Nurbaiti ya? Coba yang lain dibaca Salma Gina. Kelihatan Mbak Salma? Kurang jelas, Bu. Kurang jelas. Iya ya. Penjelasannya yang pertama, membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Daud, dan juga Nabi Isa. Yang kedua, menjelaskan isi yang terkandung dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu kitab-kitab yang mengandung hukum-hukum Allah. Jadi sudah ada semuanya hukum-hukumnya. Next, Mbak. Kemudian selanjutnya itu pengertian suhuf dan kitab. Pengertian suhuf dan kitab itu berbeda ya. Kalau kitab, kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para nabi dan rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidupnya. Kalau suhuf, wahyu Allah yang berisi masih lembaran-lembaran yang tertulis. Disampaikan kepada nabi dan rasul, tetapi tidak wajib untuk disampaikan kepada umatnya. Adapun kitab itu yang tadi 4. Ada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kalau suhuf itu hanya lembaran-lembaran dan bersifat tidak lama. Kalau kitab itu kan bersifatnya universal. Kemudian jangka waktunya sangat panjang. Kalau suhuf itu hanya sementara. Contoh nabi yang memiliki suhuf yaitu Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa. Next, Mbak. Persamaan suhuf dan kitab. Kitab dan suhuf sama-sama wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi dan rasul. Isinya juga sama, yaitu tentang hukum-hukum ajaran yang Allah berikan. Next. Kemudian, perbedaan suhuf dan kitab.
kitab isinya lebih lengkap daripada suhuf. Kitab dibukukan sedangkan suhuf tidak dibukukan, hanya berupa lembaran-lembaran. Kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Iki minggu selanjutnya bayar apa ya? Lagi kurang pirang menit. Wes. Ditampilna bocah-bocah. Ya. Dari pembelajaran pada pagi hari ini bisa kita simpulkan bahwa kitab-kitab terdahulu itu diceritakan atau dituliskan di dalam Al-Quran. Kemudian hukum-hukum yang ada maupun pedoman hidup umat manusia itu juga telah tercantum di dalam Al-Quran. Tentang, sekarang Bu Anis. Wes. Untuk tugas mandirinya, slide terakhir Mbak Catur. Orang bisa ya? PowerPoint slide terakhir. Iya. Oh ya wis. Untuk tugas terstrukturnya nanti Bu Anissa kirim melalui WA grup Mapel PAI per kelas masing-masing. Jadi nanti tidak ada japri-japrian. Hanya diterima melalui grup mata pelajaran PAI kelas masing-masing. Cukup sekian. Sampai jumpa kembali pertemuan yang akan datang. Selamat untuk mengikuti Zoom meeting mata pelajaran selanjutnya. Dari Bu Anissa cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di folder IPS 8 ini nih, ya buka. Yang 2 ya. Nanti ditampilkan wajah anak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak mendengar suara saya? Selamat siang, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran IPS bersama saya dan Pak Martinus. Anak-anak, coba yang mendengar suara saya angkat tangannya. Angkat tangannya anak-anak. Alhamdulillah. Anak-anak, kita lanjutkan materi pada pertemuan hari ini IPS masih tentang ASEAN. Langsung ke materi aja, Bu. Karena waktunya sangat singkat, hanya sekitar 30 menit untuk penyajian materi. Maka Pak Guru akan langsung masuk ke materi. Saya minta anak-anak tetap semangat dan saya mengingatkan sikap ya, penilaian sikap untuk anak-anak. Aktivitasnya, fokusnya jangan sambil bermain yang lain. Sekarang fokus pada pelajaran IPS. Karena yang saya sampaikan tidak mungkin menguraikan luas, hanya langsung ke inti-intinya saja. Minggu yang lalu kita sudah membahas ASEAN, pengertian organisasi ASEAN, organisasi yang anggotanya negara-negara Asia Tenggara. Kemudian sudah kita bicarakan tentang berdirinya. Kemudian kita bahas pula letak geografisnya.
Letak geografis, posisi, letak di masing-masing negara. Sudah kita bahas minggu yang lalu. Kali ini akan kita lanjutkan dengan letak koordinat. Letak koordinat ASEAN dan sekilas juga negara-negara ASEAN. Namun yang lebih utama kita ada letak koordinat ASEAN secara keseluruhan. Anak-anak, letak koordinat itu lebih dikenal dengan nama letak astronomis. Letak astronomis, letak koordinat. Kalau dulu letak geografis, posisi di muka bumi, itu letak geografis. Jadi ada 3 macam letak ya. Letak geografis, letak menurut posisi di muka bumi, itu letak geografis. Kemudian letak koordinat. Letak koordinat itu letak ditinjau dari garis lintang dan garis bujur. Garis lintang dan garis bujur. Garis lintang itu dikenal pula dengan nama garis latitude. Garis lintang, garis latitude. Kemudian garis bujur itu garis longitude. Itu namanya letak koordinat. Dan satu lagi letak geologis. Nah, letak geologis itu ditinjau dari lapisan bebatuannya. Nah, kita lihat anak-anak bagaimanakah letak koordinat ASEAN. Letak koordinat ASEAN, letak astronomis ASEAN, maka kita lihat anak-anak nah, ini dunia. Kita lihat posisi negara Asia Tenggara di sini. Asia Tenggara di sini. Kemudian kita lihat fokus ke Asia Tenggara. Kita berbicara letak astronomis atau letak koordinat Asia Tenggara. Maka kita lihat posisi paling utara, paling selatan, kemudian paling barat, dan paling timur. Dari peta ini kita lihat nampak negara di Asia Tenggara yang paling utara titiknya ini. Ini adalah negara Burma. Titik paling utaranya di sini. Maka nanti kita lihat Burma paling utara ini pada titik berapa. Kemudian paling selatan Indonesia. Tidak ada negara Asia Tenggara yang lebih selatan lagi. Kita adalah paling selatan Indonesia. Ini tinjauan dari garis lintang. Lintang paling utara di Burma, lintang paling selatan di Indonesia. Nanti kita lihat berapa. Kemudian kita lihat barat dan timur. Yang paling barat masih titik Burma ini. Ini Burma paling barat. Tidak ada negara Asia Tenggara yang lebih ke barat lagi. Ini paling barat Burma. Nanti kita lihat titik berapa ini. Kemudian paling timur ini Indonesia pula. Sebelah timurnya, nah, sebelah timurnya sudah bukan Asia Tenggara. Itulah cara melihat letak koordinat. Nah, mari kita lihat berapa. Kita lihat letak koordinat Asia Tenggara. Nah, anak-anak, letak koordinat ASEAN yang paling barat tadi Burma atau Myanmar. Paling barat itu 92 derajat bujur timur. Anak-anak, 92 derajat bujur timur. Ini paling barat. Perlu saya sampaikan anak-anak, ada beberapa buku yang lain yang menulisnya 93. Nanti anak-anak tidak perlu kaget kalau ada buku yang lain menulis 93. Di buku paket buku siswa ditulis 92, nah, hanya selisih sedikit, ini hal yang wajar. Antar buku beda, yang penting anak-anak jelas sumbernya. Jadi di buku paket 92 ada buku-buku yang lain, ahli yang lain menyebutnya 93. Nah, tidak apa-apa. Paling barat 92, bujur timur. Kemudian paling timur wilayah Indonesia 141 bujur timur. Memanjang
Dari barat ke timur dari 92 sampai 141 bujur timur. Ini artinya wilayah Asia Tenggara semuanya berada di belahan bumi timur ya. Di belahan bumi timur, di bujur timur semuanya. Yang paling barat pun di 92 derajat bujur timur, bukan bujur barat. Titik paling barat masih berada di bujur timur. Kemudian kita lihat dari utara selatan, yang paling utara tadi Myanmar, Burma tadi, titik paling utara 28 derajat. 28 derajat. Lintang utara. Lintang utara artinya di utara garis khatulistiwa. Kemudian yang paling selatan Indonesia, berada pada titik 11 derajat lintang selatan. Lintang selatan berarti di sebelah selatan garis khatulistiwa. Maka letak koordinat ASEAN atau Asia Tenggara itu ada 92 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur dan 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dengan melihat posisi lintang ini, anak-anak bisa kita simpulkan bahwa sebagian besar negara-negara di Asia Tenggara ini beriklim tropis, sebagian besar. Karena wilayah yang beriklim tropis adalah antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Hanya berapa derajat ini yang berada di luar garis titik tropisnya. Sebagian besar berada di wilayah tropis, ini Asia Tenggara. Nah, kita sekarang memasuki ke wilayah Indonesia. Bagaimanakah letak Indonesia? Untuk Indonesia kan kita lihat dalam tinjauan 3 letak, itu letak astronomis, ini letak geografis, dan letak geologis. Letak astronomis Indonesia, ini 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ini hanya titik paling timur ini tadi. Kalau ini titik paling baratnya Indonesia, tapi untuk Asia Tenggara masih ada yang lebih barat lagi. Lebih barat lagi tadi 92 wilayahnya Burma, Myanmar. Kemudian lintang garis lintangnya 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. 11 derajat lintang selatan ini titik paling selatan di Asia Tenggara. Kalau utaranya bukan di Indonesia tadi, di 28 derajat lintang utara tadi juga Myanmar. Dengan letak astronomis yang seperti ini, maka dampaknya yang pertama Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu. Ini kelas 7 sudah kita bahas anak-anak ya. Ini dampak dari garis bujur. Garis bujur ini, kalau kita hitung panjangnya 46 derajat. Ya, 46. Kita tahu kelas 7 kita bahas bahwa setiap satu bujur itu ada selisih 4 menit. Maka kalau 15 bujur 60 menit. Karena itu 46 maka dibagi menjadi 3 daerah waktu 15. Ya, dampak dari letak astronomis khususnya dampak dari letak bujur ini Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu 15 jumlahnya 45 lah. Panjang kita kan 46 ini. Kemudian dampak dari lintang utara sampai lintang selatan semuanya berada di dalam 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Maka wilayah Indonesia semuanya beriklim tropis. Inilah dampak dari letak astronomis Indonesia. Dan kita masuki yang kedua, letak geografis. Ini sudah berulang kali dibahas SD ya. Kita terletak pada persilangan antara 2 benua, yaitu benua Australia
dan benua Asia. Kemudian antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ini mudah, anak-anak sudah sangat paham ini. Yang perlu kita matangkan lagi sekarang yang ketiga, letak geologis. Letak geologis. Anak-anak ini perlu pelan-pelan, coba dibaca berulang kali. Letak geologis. Indonesia terletak pada pertemuan antara dua deretan pegunungan. Dua deretan pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Nanti kami tunjukkan di gambarnya. Dua deretan pegunungan, Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Sirkum Pasifik karena berasal serangkaian dari daratan Pasifik itu. Jadi Samudra Pasifik itu kan dasar samudranya kan tanah. Di sana ada jalur pegunungan. Jalur pegunungannya berlanjut ke wilayah Indonesia, maka disebut deretan pegunungan Sirkum Pasifik. Nanti kita tunjukkan. Kemudian yang dari barat, Sirkum Mediterania, dari jalur Mediterania. Pertama, letak geologis kita berada pada dua deretan pegunungan. Yang kedua, terletak pada pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Asia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng dasar Samudra Pasifik. Inilah letak geologis. Sekali lagi, letak geologisnya dipahami, dua deretan pegunungan, tiga lempeng. Nah, ini sudah dua-duanya sudah pernah dibahas di kelas 7. Namun ini akan terus anak-anak, nanti di SMA juga dibahas seperti ini. Anak-anak yang kuliah IPS juga akan membahas seperti ini, maka dipahamkan betul bahwa letak geologis meliputi dua poin ini. Dan dampak dari letak geologis Indonesia. Dengan Indonesia terletak pada dua deretan pegunungan tadi dan tiga lempeng tadi, maka dampaknya ada 3 poin. Yang pertama, Indonesia merupakan daerah yang labil. Labil maksudnya rawan gempa, mudah terjadi gempa. Dan Kepulauan Maluku merupakan yang paling labil. Mengapa paling labil? Karena merupakan tempat bertemunya dua deretan pegunungan tadi. Nanti kita tunjukkan dengan gambar. Yang ketiga, Indonesia memiliki banyak gunung. Bahkan terutama gunung berapi ini. Bukan pegunungan saja, tapi gunung berapi. Nah, Indonesia sering terjadi gempa, baik tektonik maupun vulkanik. Kita tunjukkan anak-anak, inilah jalur pegunungannya. Indonesia berada dalam dua jalur pegunungan, yaitu deretan Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Dari Sirkum Mediterania ini anak-anak, dari sana, dari jalur Mediterania sana, ini kan masuk ke daratan, nanti memanjang sana kan masuk ke daratannya, Asia terus kalau sampai ke Asia Baratnya, jalur Mediterania, masuk ke Indonesia, begitu masuk ke Indonesia terbelah, terbagi menjadi dua jalur, yaitu jalur luar dan jalur dalam. Jalur luar maksudnya melalui luaran daratan Indonesia. Jadi melalui dalam lautan. Di dalam lautan, namun di dasar lautan itu ada pegunungan-pegunungan. Nah, di sinilah. Ini Pulau Sumatera, Pulau Jawa. Nah, di selatan Sumatera, selatan Jawa inilah jalur luar Sirkum Mediterania. Jadi sekali lagi, jalur Mediterania dari sini terbelah jalur luar ini melalui wilayah laut, terus memanjang ke timur terus, nah, sampai ke sini. Inilah jalur luar. Kemudian yang kedua adalah jalur dalam. Jalur dalam melalui wilayah daratan.
daratan Sumatera, ini jalur deretan pegunungan Mediterania, ini Mediterania sini terus Sumatera berlanjut ke Jawa terus ke timur terus. Yang merah-merah ini jalur pegunungan. Terus, nah disinilah di wilayah, sinilah bertemu dengan jalur pegunungan yang dari timur, yaitu Sirkum Pasifik. Ini kalau Mediterania sekali lagi ini ya jalur luar, jalur dalam. Kemudian jalur pegunungan yang satunya, yaitu Sirkum Pasifik dari Pasifik. Kita ingat anak-anak di sana, di sebelah utara timur wilayah Indonesia adalah Samudra Pasifik. Dari dasar Samudra Pasifik itu ada jalur pegunungan masuk ke wilayah Indonesia melalui di wilayah Sulawesi. Terus di Sulawesi ini ada deretan pegunungan. Terus ke timur sambung sampai ke wilayah Maluku sampai ke nanti di Halmahera. Ya, wilayah-wilayah yang dilalui oleh jalur pegunungan Sirkum Pasifik. Jadi Pasifik dari jalur Pasifik, Mediterania dari jalur Mediterania. Inilah jalur pegunungan yang kita miliki, ini yang berada di wilayah kita. Kita lanjutkan anak-anak kepada materi negara-negara yang lain. Yang pertama kita lihat Brunei Darussalam. Letak astronomisnya ini. Posisinya anak-anak sudah bisa melihat Brunei Darussalam itu berada di mana. Di titik kecil di daratan ke Pulau Kalimantan Utara, bagian utara itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur. Kemudian yang anak-anak perlu mengenali bahwa sistem kenegaraan yang istimewa di Brunei Darussalam ini, di sana kesultanan. Di pemimpin negara itu seorang sultan, bukan seorang presiden, namun seorang sultan. Nah, batas-batasnya ini anak-anak bisa melihat, memahami dengan mudah. Batas di sini, ini batas utaranya bisa dipahami dengan mudah. Nah, di utaranya Laut Cina Selatan, sebelah baratnya, sebelah timurnya, sebelah selatannya itu Sarawak, itu bagian dari Malaysia. Jadi tidak berbatasan langsung dengan Indonesia, namun melalui Sarawak, wilayah Malaysia. Brunei Darussalam, demikian. Kita lanjutkan pada wilayah Filipina. Nah, Filipina apa? Perlu kita lihat anak-anak, kalau di sini tertulis batas utaranya dan batas timur Samudra Pasifik. Kita lihat batas selatan Laut Sulu, Laut Sulawesi, Laut Cina Selatan. Ini batas baratnya. Kita lihat batas barat Laut Cina Selatan, batas utara Samudra Pasifik. Nah, maka untuk lebih mudahnya kita lihat di sini. Inilah Filipina. Negara yang seperti Indonesia, terdiri atas banyak pulau. Ini batas baratnya ini, Laut Cina Selatan. Di sini adalah daratan Cina. Maka di sini adalah selatan Cina, sehingga dinamakan Laut Cina Selatan. Berada di sebelah barat Filipina. Ini wilayah Filipina. Ini batas baratnya. Nah, batas utara dan batas timurnya sini. Ini adalah Samudra Pasifik. Ini Filipina. Kemudian kita lanjutkan berikutnya Kamboja. Kamboja untuk lebih mudah kita lihat di manakah posisi Kamboja. Anak-anak bisa menemukan Kamboja yang mana? Inilah Kamboja. Kamboja negara Asia Tenggara yang geografis bentuknya seperti lingkaran. Nah, kempek ya, kemarin kita sebut kempek, seperti lingkaran ini. Kamboja. Kita mematakan posisi masing-masing
negara. Dari sini maka bisa kita lihat dengan mudah batas-batasnya. Di sebelah timurnya ini adalah negara Vietnam, ya, di sebelah timur negara Vietnam. Di utaranya adalah Thailand dan Laos. Ini Laos, ini Thailand. Ini selatan dan timurnya adalah Vietnam, kemudian selatannya ada juga bagian laut Cina Selatan. Ini bagian dari Laut Cina Selatan. Jadi batas selatan dan timurnya ini ada Vietnam dan Laut Cina Selatan. Dan kemudian untuk Kamboja yang istimewa anak-anak yang perlu dikenali bahwa Kamboja itu terdapat sungai yang memanjang dari utara sampai ke selatan. Sungai Mekong ini merupakan sungai yang terpenting di Kamboja. Sangat berdampak pada kehidupan rakyat Kamboja, Sungai Mekong ini. Karena suatu hal yang istimewa anak-anak, di Kamboja ada danau Tonle Sap. Ini danau terbesar di Asia Tenggara. Danau terbesar di Asia Tenggara. Nah, uniknya anak-anak, Sungai Mekong dan danau ini, air mengalirnya berganti arah sesuai dengan musim. Sesuai dengan musim. Pada musim kemarau, danau itu tambah besar 2 kali lipat. Tambah besar. Maksudnya tambah besar, volume airnya itu naik. Pada musim kemarau justru naik. Mengapa musim kemarau danaunya menjadi besar, airnya bertambah banyak? Karena dari Sungai Mekong ini airnya mengalir menuju ke danau ketika pada musim kemarau. Air dari Sungai Mekong mengalir menuju ke danau, maka dampaknya danaunya airnya bertambah volumenya sehingga danau ini nampak menjadi membesar 2 kali lipat luasan permukaan airnya pada musim kemarau. Nah, sebaliknya pada musim hujan. Pada musim hujan air dari danau mengalir ke sungai. Nah, ini Kamboja yang perlu dikenali, ini ada danau terbesar dan Sungai Mekong. Kemudian kita berlanjut ke Laos. Laos, satu yang perlu dikenali untuk wilayah Laos, kita lihat di peta biar lebih mudah. Nah, ini anak-anak Laos. Di sebelah timurnya Vietnam, selatannya Kamboja, sebelah baratnya Thailand dan Burma. Sebelah utaranya sudah di luar wilayah Asia Tenggara. Dengan demikian nampak jelas bahwa wilayah Laos ini tidak memiliki wilayah laut. Satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki wilayah laut adalah Laos. Ini anak yang perlu dikenali, dimatangkan lagi. Ini posisinya ini. Saya yakin anak-anak tidak sulit karena minggu yang lalu sudah melihat peta buta, diberi nomor-nomor, sehingga sudah ingat betul ini jawabannya ya. Burma, Laos, Thailand, Vietnam, dimatangkan ini. Kita lanjutkan anak-anak. Setelah Laos, kita lihat Myanmar. Burma. Dulu ibu kotanya namanya Rangon. Nah, sekarang berganti nama menjadi Yangon. Dulu Rangon, sekarang Yangon. Kemudian Burma ini merupakan wilayah Asia Tenggara yang paling utara. Sampai pada 20 derajat lintang utara. Paling utara. Ini ya. Sampai pada 28 derajat lintang utara. Ini merupakan dan wilayah Asia Tenggara yang paling barat. Memiliki titik paling barat dan titik paling utara. Dengan garis lintang
mencapai 20 derajat lintang utara, artinya di luar 23,5 derajat lintang utara, berarti Burma ini memiliki wilayah subtropis. Karena wilayah tropis sampai 20,5 derajat lintang utara. Ini sudah di atasnya, makanya memiliki wilayah yang beriklim subtropis. Nah, di Burma, Filipina, Kamboja, alam Laos sudah, Myanmar, Malaysia. Nah, Malaysia untuk anak-anak, untuk dipahami, mata uangnya lebih dikenal dengan RM. RM itu ringgit Malaysia. Namun ada pula populer pula dengan nama dolar Malaysia. Kalau anak-anak membaca berbagai buku, maka lebih dikenal dengan RM, ringgit Malaysia kalau kita rupiah ini ya. Kemudian Malaysia itu wilayahnya dibagi menjadi 2 titik, 2 bagian, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia Barat ini yang berdekatan dengan Sumatera, kemudian Malaysia Timur di sini. Malaysia Timur, Malaysia Barat, 2 bagian inilah. Kita lagi ke Singapura. Nah, Singapura, anak-anak, kita lihat, kita hanya cermati letak astronomisnya. Hanya 1 derajat, 11 lintang utara, sampai 1 derajat ke 27 derajat lintang utara. Kemudian garis bujurnya hanya 103 sampai 104. Hanya wilayahnya nampak bahwa ini adalah negara yang paling kecil. Hanya sempit sekali, 1,11 sampai 1,27. Lebarnya utara ke selatan. Kemudian panjangnya timur barat dari 103 sampai 104. Jadi kecil sekali. Karena wilayahnya kecil, maka di sana perekonomian utama yang dominan adalah pariwisata dan perdagangan. Hampir semua tempat dijadikan objek wisata. Maka tidak memungkinkan berkembang untuk pertanian, bahkan termasuk pertambangan tidak berkembang. Yang dominan adalah pariwisata dan perdagangan. Negara Singapura. Kita lihat titiknya, Singapura sebagai negara yang paling kecil. Nah, di sini. Paling kecil kedua itu nanti di sini Brunei tadi. Ini paling kecil, hanya kalau anak-anak melihat di peta hanya seperti titik atau lebih berbentuk seperti mata itu. Nah, Singapura. Kita lanjutkan. Waktunya begitu cepat, kita percepat lagi. Thailand. Nah, Thailand disebut segitiga emas. Segitiga emas. Di sana merupakan penghasil opium terbesar dunia. Nah, Thailand. Kita lihat Thailand. Nah, ini Thailand posisinya. Thailand dengan Burma, anak-anak ini, Thailand dengan Burma. Kita lihat bentuk wilayahnya. Inilah yang disebut bentuk kompleks. Bentuk kompleks. Ada tangannya yang memanjang, ada bagian yang besar. Bentuk-bentuk geografis yang dulu kita sampaikan ada 4 macam itu. Ada kempek, melingkar, ada yang memanjang itu Vietnam, ada yang kepulauan itu Indonesia, Filipina. Nah, 2 negara ini yang disebut kompleks. Ini ada tangannya sempit memanjang, ada bagian yang luas yang beragam bentuk. Inilah yang disebut 2 wilayah yang memiliki bentuk geografis kompleks, Thailand dan Burma.
Nah, tinggal satu lagi Vietnam. Nah, anak-anak sudah begitu mengenal Vietnam itu dan ibu kota Hanoi. Nah, anak-anak untuk terakhir lagi untuk menambah pemahaman anak-anak, inilah keseluruhan letak astronomis Asia Tenggara. Kalau kita data, negara-negara di Asia Tenggara letak astronomis demikian. Nah, untuk menentukan letak astronomi Asia Tenggara atau wilayah ASEAN, itu cara melihatnya kan titik paling barat, titik paling timur, titik paling utara, dan titik paling selatan. Kita lihat untuk titik paling utara. Titik paling utara yang paling jauh adalah ini 28 derajat lintang utara. Ini paling jauh. Utara paling jauh. Kemudian ke selatan yang paling jauh ada Indonesia, ini 11 derajat lintang selatan. Maka garis lintang wilayah Asia Tenggara ada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Ini cara menentukannya. Menghitung garis lintang wilayah Asia Tenggara. Ini yang paling jauh. Kemudian untuk wilayah memanjang dari barat ke timur, titik paling barat pada 92 derajat bujur timur. Ini masih titiknya Myanmar, Burma. Ini adalah titik di Asia Tenggara paling barat, 92 derajat bujur timur. Sekali lagi anak-anak, ada sebagian buku yang menyebut 93. Ini tidak usah kaget. Karena seperti misalnya kita berbatasan dengan Wonosobo. Misalnya Wonosobo pada titik 10 misalnya, maka Banjarnya 9. Ya, argumentasinya begitu. Jadi kalau ada yang buku menyebut 93, anak-anak tidak perlu kaget, itu tidak salah. Ini titik paling barat. Titik paling barat berada pada bujur timur. Kemudian titik paling timur ini di wilayah Indonesia. Di 141 derajat bujur timur. Nah, lebih jelasnya kita lihat nih. Nah, ini paling utara, paling selatan, ini paling barat. Ya, paling barat 92 tadi. Paling timur ini 141. Sehingga panjangnya wilayah Asia Tenggara itu dari 92 sampai 141. Lebarnya dari selatan ini 11 derajat lintang selatan sampai 28 derajat lintang utara. Maaf, barangkali anak-anak ada yang belum paham. Menghitungnya titiknya dari mana utara selatan ini, dari ini. Inilah garis khatulistiwa ini. Lini 0 derajat. Dari 0 derajat ke utara maka 1, 2, 3 dan seterusnya sampai ini 28 derajat lintang utara. Di utara khatulistiwa namanya lintang utara. Di selatan khatulistiwa namanya lintang selatan. 0, 1, 2, 3 sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, cara menentukan astronomi Asia Tenggara. Nah, demikian anak-anak yang dapat saya sajikan. Masih ada waktu berapa menit Pak Martinus ini? Ada sedikit, ada informasi tambahan dari Pak Martinus. Sekali lagi, kelas 8, semuanya pengampunya adalah saya bersama Pak Martinus, sehingga apapun yang disampaikan Pak Martinus ya berlaku untuk semuanya, yang dari saya berlaku untuk semuanya. Tetap semangat, terima kasih perhatiannya. Jaga kondisi, jaga kesehatan, semangat terus, ikuti pelajaran setiap hari, dan kerjakan tugas-tugasnya yang disampaikan oleh Pak Martinus. Informasi lengkapnya bagaimana nanti untuk kegiatan tugas terstruktur dan mandiri akan disampaikan oleh Pak Martinus. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 anak diaktifkan, Mbak. Mau tanya aja. Diacak aja, Mbak. Ini keluar dari ini supaya saya bisa melihat.
Oke, ketemu kembali dengan saya. Bagaimana? Kok ada yang masih lemas itu? Tetap semangat ya. Oke. Ya, untuk menggarisbawahi atau menekankan kembali materi yang disampaikan Pak Ruziman tadi, bahwa pada dasarnya kalau kita melihat letak koordinat, itu berarti melihat dari lintang dan bujur ya. Kalau geografis dilihat dari penampakan daerah itu berdasarkan daerah lain di muka bumi. Kalau berdasarkan geologis berarti daerah itu dilihat dari apanya? Dari lempeng atau batu-batuan yang membentuk permukaan bumi tersebut. Oke ya. Saya mau bicara dengan, saya acak ya, Dwirahmatika 8A. Dwirahmatika. Dwirahmatika, bisa mendengar suara saya? Iya, Pak. Bisa ya? Oke, saya mau coba saja. Tadi dari penjelasan Pak Ruziman sebentar ya, saya nambah berapa detik lah. Negara yang paling terletak di bagian utara dari kawasan ASEAN negara mana ya, Mbak ya? Negara di kawasan ASEAN yang paling utara. Dwirahmatika, bisa dengar pertanyaan saya? Halo? Halo? Dwi? Bisa dengar suara saya? Iya, Pak. Pertanyaan saya bisa dijawab? Pertanyaan saya bisa dijawab? Halo? Dengar nggak ya suaranya saya? Oh ya sudah. Ya sudah, ya sudah. Terserah Mbak, dipilih acak aja. Ya boleh. Panji, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa. Pertanyaan saya, negara mana di kawasan ASEAN yang terletak paling utara? Birma atau Myanmar? Myanmar atau Birma. Oke, dulu namanya Birma, sekarang berubah jadi Myanmar. Dan ibu kotanya juga berpindah. Oke, pintar ya. Ini salah satu negara yang unik di kawasan ASEAN tadi, yang sudah dijelaskan sama Pak Ruziman. Negara ini beriklim, mempunyai daerah beriklim subtropis. Oke, untuk tugas-tugas terstruktur nanti dihubungi oleh Pak Ruziman untuk kelas 8A, B, C, D, ya. Kemudian 8E, F, G, H nanti saya hubungi. Rencana Pak Martinus nanti saya untuk mencoba, kamu diminta untuk mengerjakan dalam bentuk Google Form ya, sudah pernah kan? Di pelajaran IPA sudah ya, mungkin pelajaran lain sudah juga. Nanti setelah ini kamu lihat jadwalnya, ya kamu tunggu saja soal-soalnya seperti apa. Nanti saya share ke grup kelas masing-masing. Pak Ruziman nanti mungkin kelas 8A sampai D, saya E sampai H, gitu ya. Lalu untuk tugas mandiri masih tugas yang kemarin ya, tolong diselesaikan, membuat peta Asia Tenggara. Tolong peta itu dibuat sedetail mungkin ya, sebagus mungkin, sesuai dengan peta yang ada yang kamu lihat. Syukur-syukur dengan skala petanya. Kalau tidak jelas atau belum mengerti tentang skala peta, bisa kamu tanyakan di grup kelas masing-masing, grup mapel maksudnya, mapel IPS di kelas masing-masing. Nanti kalau bertanya di kelas E, F, G, H, nanti saya berusaha untuk menjawab. Begitu ya. Mudah-mudahan paham, nanti menunggu saja terkait dengan soal tugas terstrukturnya, nanti setelah tugas struktur dari pelajaran agama dan budi pekerti. Begitu? Cukup sekian ya. Terima kasih. Bye-bye.